Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu sejenak. Untuk doa keluarga pada hari ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 680, ayat yang 1, 2, dan 3. Tuhan, Engkaulah hadir. Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta. Juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menaruh, lagu peras keringat naik kepadamu. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Ya Tuhan, Kau boleh bangunkan kami kembali dari tidur kami semalam ya Bapa, dan kami saat ini ingin mendengarkan saat teduh. Tuhan yang mau pimpin kami semua sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan jam ibadah doa keluarga ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Oma dan Opa, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin duka saat ini sedang melanda kita, atau kita masih dalam keadaan sakit, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya rencana yang paling baik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Markus 10 ayat 41 sampai dengan 45.
Markus 10 ayat 41 sampai dengan 45, saya akan membacakan untuk kita semua. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ini sebuah bacaan yang tidak asing lagi juga buat kita, percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Kalau kita membaca dari ayat 35, itu Yohanes dan Yakobus mempertanyakan siapa yang akan menjadi yang terbesar, siapa yang menjadi penguasa. Tentu kalau di negara kita, bahkan saat-saat ini, isu-isu siapakah presiden nanti pengganti Pak Jokowi, sudah banyak itu isunya, sudah banyak ya orang memprediksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan belajar dari firman Tuhan saat ini. Tema kita adalah makin peduli. Kalau ada bencana alam, misalnya gunung meletus atau banjir lah, Jakarta banjir misalnya, atau tempat daerah lain banjir, banyak orang yang menjadi peduli dadakan gitu ya, mungkin dengan maksud-maksud tertentu atau memang dengan tulus mereka perhatian. Makin peduli, tentunya kita sudah peduli dengan orang. Tentunya kita sudah memperhatikan orang. Kita diminta tetap peduli dan semakin peduli. Bacaan kita mengingatkan tentang siapa yang menjadi pemimpin, siapa yang akan menjadi penguasa, siapa yang terbesar di antara murid Tuhan Yesus. Sungguh mengejutkan, mungkin murid-murid terkejut ketika mereka mempertanyakan siapa yang akan menjadi terbesar di antara murid-muridnya. Yesus menjawab. Yesus mengatakan begini, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Sebuah kontradiksi antara pembesar dengan pelayan. Artinya, kalau dia ingin menjadi seorang yang bukan hanya sekedar pembesar dengan titelnya, tetapi bagaimana caranya dia menjadi seorang pembesar, penguasa yang melayani, yang peduli, bukan dengan orang-orang di sekitarnya saja, tapi orang lain, semua orang. Dan barang siapa menjadi yang terkemuka, siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, Yesus mengatakan, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Sebuah jawaban, pernyataan yang mungkin mengejutkan. Ketika siapa yang akan menjadi terbesar, lalu Yesus mengatakan, siapa yang mau, dia harus menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar, dia harus menjadi hamba. Siapa yang menjadi orang berkuasa, dia harus melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Oma dan Opa, menjadi penguasa atau menjadi pemimpin yang sejati
bukan soal kepemimpinan, bukan soal kekuasaan. Pemimpin yang sejati bukan hanya dia yang nomor satu atau prestasi seorang tinggi, melainkan sikap hati menjadi seorang pelayan. Sikap hati yang sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah, bagi sesama. Bagaimana mungkin dia sikap hidupnya bagi Allah kalau dia tidak melayani sesama? Bagaimana dia menjadi seorang pemimpin kalau dia tidak mau melayani? Bagaimana mungkin dia menjadi seorang penguasa kalau tidak mau menjadi hamba? Kita harus sedemikian rupa mengabdi hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita menyatu dengan kehendak Allah. Bukankah murid Yesus sehari-hari bersama dengan Yesus? Ada banyak pengajaran, ada banyak sabda yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi mereka belum memahami sepenuhnya siapa yang menjadi terbesar di antara murid-murid Yesus. Siapa yang mau, dia harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Siapa yang mau, dia harus menjadi hamba bagi semua orang. Melaksanakan kehendak Allah, menuntun orang kepada Allah, kepada keselamatan di dalam Kristus. Itulah hal yang utama. Menjadi hamba berarti menjadi pelayan. Menjadi hamba berarti dia yang melayani. Tidak pandang bulu siapa yang dilayani. Tidak pilih agama apa, tidak pilih suku apa, tetapi dengan tulus dia melayani. Makin peduli berarti kita semakin bertambah. Kepedulian kita bukan hanya karena ada bencana, bukan hanya karena ingin dipuji orang, bukan hanya karena orang bilang tanpa pamrih, tetapi dengan tulus dan setia dia menjadi pelayan, dia menjadi hamba yang terendah, terkemuka. Dia harus menjadi hamba. Orang yang besar, yang berkuasa, dia harus menjadi pelayan. Sebuah pembelajaran yang perlu kita teladani dari Kristus. Bukankah Kristus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani? Ada banyak cerita, ada banyak perbuatan yang dilakukan Yesus yang memang patut kita teladani. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bahkan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang, bahkan murid Yesus sendiri, kita melakukan sesuatu pengen dipuji orang, pengen dilihat bahwa ini loh saya, ini loh saya bisa. Tanpa ada saya, tentu tidak ada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jika kita masih melakukan hal seperti ini, hendaknya kita mengoreksi diri kita. Murid Yesus gagal dalam ujian pemuritan. Dia memperebutkan siapa yang terbesar di antara muridnya. Bukankah mereka setiap hari bersama Yesus? Namun sungguh mereka belum memahami dan belum meneladani. Yesus menunjukkan rahmat-Nya pada mereka tentang prinsip kehidupan sebagai orang Kristen. Jika ingin menjadi pembesar, hendaklah dia menjadi hamba. Kerendahan hati, tunduk pada Allah, melayani dengan tulus,
peduli pada sesama yang setia. Itulah keteladanan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya juga harus meneladani Kristus. Yesus yang melayani orang buta, orang lemah dan orang miskin. Bukan karena ada sesuatu, tetapi dengan tulus Dia melayani. Hendaklah kita semakin peduli kepada orang lain tanpa memandang ras, suku, agama, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Biarlah kita semakin peduli. Itulah menjadi teladan yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan, terima kasih atas semua berkat dan anugerah-Mu. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama berdoa syafaat. Biarlah berkat-Mu yang mengalir pada kehidupan kami ini. Kami mau berdoa di mana saat ini meningkatnya kasus Omikron di Indonesia. Tolonglah Tuhan, negara kami dapat mengatasi semua gejolak ini. Dan kami melaksanakannya dengan baik. Program-program pemerintah secara tuntas dan negara kami dapat sehat dan sejahtera. Berikanlah kami berkat karunia-Mu dan kesehatan kami yang prima. Kami mau berdoa untuk vaksin anak-anak, booster dan nakes dapat berjalan dengan baik. Tuhan, ini semua kami mohon kepadamu sehingga tercapai tujuan program-program ini. Kami mau berdoa untuk rumah sakit dapat menampung yang sakit dan dapat sembuh. Kami mau berdoa untuk perawat, para medis, dokter dapat lebih bekerja sama dengan baik dan tepat diagnosa dokter dengan baik. Tolonglah kami Bapa sehingga kami tetap sehat dan sejahtera. Tuhan, kami juga mau berdoa persiapan pemerintah dalam mengatasi lonjakan kasus ini. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu, memberi pertolongan kepada kami, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, dengarlah permohonan dan seruan kami ini yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Buat Tuhan yang terkasih, untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 553, Ladang Menguning. So
dan persembahan yang kudus. Kini dunia makin bertingkah oleh kuasa maut kejam. Jutaan jiwa yang menderita di dalam dosa tenggelam. Lama mereka sudah menanti dan mengharapkan kabar surgawi kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi badaya sejati dan persembahan yang kudus. Aku terpanggil jadi saksinya, kabarkan Injil yang kudus, agar semua umat di dunia percaya Yesus penebus. Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku selama-lamanya kepada Yesus Raja kasih. Aku serahkan hidupku jadi badaya sejati dan persembahan yang kudus. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia, ladang telah menguning. Lagu yang kita nyanyikan, biarlah itu juga mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama kita. Bukankah lagu ladang sudah menguning? Siapa yang akan menuai? Siapa yang menjadi penuai? Kalau bukan kita. Kristus menjadi teladan kita yang peduli pada orang, peduli pada sesama tanpa mengharapkan apapun. Ladang sudah menguning, kitalah penuainya. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera. Bapak, Ibu, dan saudara, hendaklah kita meneladani Kristus menjadi penuai bagi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.